Jadi itu yang membuat statusnya tiba-tiba gagal, tapi tetap akan diproses dan maksimal proses cair ke rekening kalian itu dalam Hai semua, welcome back to channel Around Agus. Jadi selamat datang kembali di channel ini. Dan saya sendiri dengan Agus ya. Jadi buat teman-teman yang baru join, please subscribe channel ini, kalian gak akan nyesel. Karena banyak informasi terbaru, terupdate tentang prakerja akan saya upload di channel ini. Jadi terus stay tune. Oke teman-teman, jadi sebelum saya mulai, saya mau info juga. Di channel ini itu adalah channel yang lengkap banget. Jadi pada channel ini, saya membahas tentang prakerja dari awal banget. Dari awal cara daftar, kunci jawaban saat kita melakukan ujian atau tes minat dan bakat sebelum kita bisa mengikuti gelombang. Jadi videonya ini dari A sampai yang terbaru juga ada. Jadi jangan ragu buat subscribe channel ini, nyalain notifikasinya. Jadi kalau perlu kalian bisa share ke teman-teman ke grup kalian. Oke? Jadi pada video pertama kali ini, saya akan membahas mengenai alasan kenapa status insentif kita di dashboard bisa gagal. Saya dapat dua sumber. Yang pertama adalah ini. Jadi dapat dari Facebook ya. Jadi ada teman kita yang menginfokan setelah dia menghubungi PCS hari ini dan menanyakan status yang gagal, info dari CS adalah itu dikarenakan sistem pencairan yang sebelumnya otomatis atau komputer atau computerized dialihkan menjadi manual karena sudah melebihi jadwal yang ditentukan. Untuk status yang gagal, tidak perlu khawatir karena ada kesalahan input dari prakerja dan dana akan masuk ditunggu maksimal 3 hari kerja. Jadi itu dia informasinya. Jadi buat teman-teman yang insentifnya gagal, itu salah satunya dikarenakan karena perubahan sistem daerah sebelumnya komputer atau otomatis berubah jadi manual karena sudah terlalu padat untuk jadwalnya. Jadi itu yang membuat statusnya tiba-tiba gagal, tapi tetap akan diproses dan maksimal proses cair ke rekening kalian itu dalam 3 hari kerja. Jadi kalau hari ini kalian gagal notifikasinya, mungkin paling lambat 3 hari ke depan. Tapi saya yakin kurang dari itu sudah akan masuk ke rekening teman-teman semua. Jadi teman-teman bersabar, ini adalah contoh jawaban yang cukup masuk akal dan juga kita bisa tunggu. Lalu juga yang kedua adalah dari CS Prakerja ini. Jadi ada teman kita yang nanya juga untuk insentifnya kenapa bisa gagal statusnya. Dan jawabannya saya agak aneh sih. Jawabannya adalah itu karena kita belum mengisi ulasan. Halo, mohon cek dan recheck lagi. Insentif kedua gagal karena kemungkinan besar kamu belum mengisi ulasan dan memberi rating di pelatihanmu. Mohon pastikan langkah tersebut sudah kamu lakukan. Buat teman-teman, mungkin ada yang belum ngasih ulasan. Kalian bisa cari pelatihan kalian lagi, materi yang mana, lalu kalian beri ulasan di sana. Tapi saya ini nggak tahu juga ini benar atau enggak, tapi ini juga langsung dari admin dari Instagram Prakerja, jadi saya nggak bisa bilang ini nggak benar juga. Tapi untuk amannya, teman-teman yang belum ngasih ulasan, saran saya isi ulasan kalian sekarang juga. Mungkin ini juga menjadi salah satu faktor yang menghambat insentif kalian cair. Jadi kalian coba aja, nggak ada ruginya kan untuk make sure kalian sudah isi ulasan di pelatihan yang sudah kalian ikuti. Jadi inti dari status gagal di dashboard prakerja kalian, insentifnya adalah karena dua alasan ini. Yang pertama karena sistemnya yang error, jadi beralih ke manual, jadinya makin lambat, dan dan tampilan nggak update di dashboard. Lalu yang kedua juga mungkin karena kalian belum memberikan ulasan di pelatihan kalian. Jadi segera diisi ulasannya. Dan untuk pencairan dari status yang gagal, itu maksimal 3 hari kerja. Jadi Sabtu dan Minggu tidak dihitung. Tapi karena sekarang masih hari Selasa, jadi saya harap mungkin di minggu ini semua sudah bisa cair ya. Saya berdoa untuk itu. Kemudian berita berikutnya adalah ini info dari Ibu Deni mengenai story-nya dia di hari ini. Dia juga menjelaskan status dan sebenarnya apa yang terjadi ketika status kita sedang diproses kah atau gagal kah, dan juga berhasil ya. Jadi ini dia informasinya. Ini dari Ibu Deni Puspa langsung ya. Jadi perlu disampaikan, transfer dana sudah diserahkan ke pihak e-wallet masing-masing. Hanya saja yang statusnya di akun kartu prakerja belum diproses, berarti
datanya belum dikirim ke pihak e-wallet. Yang sudah statusnya berubah jadi sedang proses, artinya datanya sudah masuk meja pencairan dan dalam hitungan jam akan terima insentif. Perlu disampaikan, jika status rekening terhubung akun sudah benar, keterangan gagal abaikan saja. Kita proses terus sampai malam ini. Ini sekitar 5 jam yang lalu untuk story-nya Ibu Deni. Jadi buat teman-teman, ini penjelasan mengenai status di insentif dashboard prakerja kita. Jadi kalau statusnya belum diproses, artinya memang datanya belum dikirim ke pihak e-wallet. Tapi kalau sedang diproses, artinya data kita sudah masuk ke pihak e-wallet, entah itu BNI, entah itu GoPay, OPPO, Link Aja, atau ke bank, dan sedang dalam proses pencairan. Jadi harusnya normalnya kalau memang data sudah benar semua, kurang dari sehari sudah cair. Lalu juga kalau statusnya gagal, yang saya bilang tadi juga dan juga video kemarin, itu kemungkinan sudah ditransfer. Tapi karena hari ini banyak banget yang bilang gagal, bahkan dari kemarin malam gagal tapi tetap nggak masuk, mungkin alasannya adalah karena sistemnya juga lagi down atau lagi error, sehingga beralih ke manual. Jadi antara data, notifikasi, dan juga status itu nggak sinkron. Jadi karena lama belum tersambung, akhirnya yang membuat notifikasinya jadi gagal. Jadi semoga saja cepat di-solve dan juga cepat kembali normal, jadi bisa mengajar ketertinggalan, dan teman-teman yang statusnya belum cair, bisa segera cair. Dan juga tadi, sekitar jam 4, status di dashboard saya sudah berubah dari yang sebelumnya sedang diproses, padahal sudah cair kemarin, sudah berhasil menjadi berhasil. Saya kira teman-teman juga bisa cek dashboardnya, mungkin juga sudah sama seperti saya, sudah berubah jadi berhasil untuk untuk statusnya. Jadi buat yang belum juga nggak apa-apa, yang penting insentifnya sudah cair. Oke teman-teman. Kemudian berita yang terakhir adalah insentif tahap 1 sudah mulai cair. Ya benar, ini berita bagus buat teman-teman, karena beberapa teman-teman yang menginfokan saya, salah satunya di channel saya ada satu orang, thank you banget udah bantu screenshot dan juga info kronologinya. Jadi ini screenshotnya. Jadi ceritanya adalah seperti yang saya bilang pada video-video sebelumnya, jadi buat teman-teman yang insentifnya keduanya belum cair, mungkin yang pertama di bulan Mei akhir, yang kedua di bulan Juni, yang bulan Juni lah yang akan duluan cair. Ini juga akhirnya terjadi pada teman saya yang berikan informasi. Jadi insentif keduanya duluan cair kemarin malamnya, lalu besok paginya insentif yang pertama sedang diproses, lalu dia cek lagi rekeningnya sudah masuk. Jadi dalam selang waktu yang kurang dari sehari, teman kita ini sudah lulus, sudah dapat 2 insentif, 2 tahap 2 pertama, lalu tahap 1 menyusul. Jadi teman-teman juga semoga yang belum cair insentif 1 dan juga 2-nya, dan tahap 2-nya sedang diproses, semoga nanti pun setelah tahap 2 diproses, itu bisa langsung segera cair untuk tahap 1-nya. Tapi teman-teman, ini belum tentu berlaku untuk semuanya ya. Seperti yang kita ketahui, banyak banget teman-teman yang tanggal pencairannya sama tapi nggak barengan cairnya. Jadi ini mesti menunggu juga giliran. Jadi mungkin nggak semua seberuntung teman-teman kita, tapi saya yakin dan saya pastikan harusnya kalian cair semua. Yang penting syarat sudah lengkap, lalu nomor rekening tidak ada masalah, jadi pasti akan cair kok. Jadi kembali lagi ke kata bersabar, pasti ada jalan. Nggak ya, itu Gojek ya, pasti akan cair untuk ininya, untuk insentifnya. Jadi teman-teman, mungkin itu sih info terupdate untuk hari ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang sampai sore ini masih banyak banget yang nanya status saya masih gagal dan belum masuk insentifnya. Jadi jawabannya adalah kalian menunggu kurang lebih 3 hari maksimal, 3 hari kerja. Seharusnya akan cair sebelum 3 hari tersebut. Jadi please bersabar sedikit lagi. Lalu juga untuk teman-teman yang masih nungguin tahap 1 pencairannya, bersabar. Karena sekarang sudah ada yang diproses, artinya sudah mulai diproses untuk tahap 1-nya, jadi teman-teman pun pasti akan dapat giliran untuk diproses yang tahap 1-nya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga videonya membantu teman-teman, jadi ada gambaran, ada titik lebih terang lagi, jadi nggak bingung dan nggak harus coba buat telepon CS Prakerja. Jujur, CS Prakerja makin susah banget untuk ditelepon. Pagi ini saya mungkin mencoba sekitar 4-5 kali. Biasanya cukup 2 kali sudah masuk, cuma sekarang mungkin lebih. Kalau saya pagi banget teleponnya jam 9 waktu Bali, saat mereka baru buka.
Oke teman-teman, semoga infonya bermanfaat, dan please buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini agar saya makin semangat untuk update video-video lainnya tentang prakerja yang terupdate, jadi teman-teman juga nggak ketinggalan. Dan pastikan loncengnya nyala untuk semua notifikasi. Jadi kalau ada salah kata, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you banget, dan dadah.